serinya itu ada raket yang dipakai sama atlet dunia, otomatis punya daya tarik tersendiri. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel Badminton Glasses Official. Dan kali ini teman-teman, kita mau bahas satu raket lagi dari brandnya Li-Ning. Yang raketnya itu, seri raket ini teman-teman, itu ada high end-nya. Sudah ada beberapa raket Li-Ning yang ada high end-nya dan kita sudah bahas seri tersebut. Misalnya Turbo Charging, Lady Caliber, Halbertech, seri Blade X itu juga udah pernah kita review juga yang seri murahnya. Kemudian ada yang seri terakhir kan yang seri X-Verse ya. Kita bahas X-Verse Cannon-nya. Dan kali ini yang mau kita bahas adalah raket Li-Ning di seri Tectonic. Ya, teman-teman pasti sudah akrab banget dengan raket Li-Ning di seri Tectonic. Yang mana high end-nya salah satunya adalah dipakai sama Jonathan Christie. Salah satu pemain single Indonesia, andalan Indonesia, yang akrab dengan sebutan Jojo. Ya, ini adalah Li-Ning di seri Tectonic teman-teman. Dan yang kita bahas kali ini adalah Tectonic yang seri termurahnya. Bukan termurahnya, ini rada naik sedikit. Karena ada yang Tectonic 1S yang harganya selisihnya kisaran 50 atau 100 ribuan teman-teman. Ya, tentu saja teman-teman. Kenapa kita bahas seri Li-Ning yang ada seri high end-nya adalah karena memang dengan seri Li-Ning yang serinya itu ada raket yang dipakai sama atlet dunia, otomatis punya daya tarik tersendiri. Apalagi kalau misalnya atlet yang pakai raket itu tuh juara gitu kan. Pasti bakal banyak yang nanya. Misalnya Jojo juara pakai raket apa sih gitu kan. Nah, oleh sebab itulah kenapa mungkin brand-brand besar juga pun memanfaatkan momen ya. Karena ketika orang tahu misalnya si atlet ini pakai raket yang harganya 2 jutaan, 2,5 atau 3 juta. Otomatis raket itu nggak bakal bisa dibeli banyak orang gitu. Karena segmennya memang segmen menengah ke atas gitu. Nah, dari situlah brand-brand besar itu memanfaatkan momen. Dia bikin raket yang serinya sama di satu series tapi harganya lebih terjangkau. Salah satunya ini Tectonic 1 yang dia adalah generasi termurahnya. Seri termurahnya dari Li-Ning di seri Tectonic. Yang harganya kurang lebihnya di 600 ribuan lah kurang lebihnya. Mungkin sama senar ya 600 sampai 700 ribuan. So, nanti bakal kita bahas secara tuntas teman-teman seperti apa karakteristik raket Li-Ning Tectonic 1 ini teman-teman. Tapi sebelum itu, sebagai tambahan informasi buat kalian, bahwasannya raket Li-Ning Tectonic 1 ini kemarin saya beli di Prospot Ciputat. Ketika opening Jumat, Sabtu, Minggu, saya belinya di hari Minggunya. Ketika mau pulang saya ngambil raket ini karena teringat ini adalah salah satu raket requestan teman-teman. Pun juga di seri Tectonic ini saya belum pernah review satupun. Nah, karena kemarin saya kan beli raketnya di Ciputat, Tangerang Selatan kalau nggak salah ya. Kan otomatis raket ini bakal saya bawa ke Lampung ya, ke Metro Lampung yang perjalanannya berkisar 6 sampai 8 jaman. Jadinya saya harus punya tas yang bisa masukin raket ini ke dalamnya gitu. Nah, makanya kemarin saya ngambil juga tas dari Pro Champion. Ya, ini adalah tas kotak dari Pro Champ teman-teman. Yang harganya kalau saya lihat di online ternyata di kisaran 2,5-an. Kalau kemarin di sana sih harganya 300 ribuan. Ya wajar, offline dan online biasanya ada perbedaan harga. Dan saya kira sih biasa aja. Karena kemarin kan dipajang di depan-depan toko Prospot Ciputat itu teman-teman. Ketika saya pegang, ternyata wow, bahannya keren banget. Ini teman-teman. Asli, ini bahannya tebel banget. Tuh. Ini harganya kalau online teman-teman dapat di 2,5-an loh, bahkan kurang dari itu. Dan ini desainnya eye-catching banget, series ini gede banget. Dan bisa muat 20-an, 30-an raket muat banget teman-teman. Jadi saya kemarin pakai pas ini buat main di lapangan tuh saya bawa langsung dengan sepatu, shuttlecock, kaos cadangan, handuk, kaos kaki, raket-raketnya semuanya ada di sini. Dan itu bisa masuk. Cukup bawa satu tas ini aja, semua peralatan badminton kita itu sudah bisa masuk ke dalamnya gitu. Jadi simple banget. Dan lagi-lagi desainnya keren, harganya sangat terjangkau. Ini worth it banget teman-teman. Jadi buat kalian yang minat tas ini, kan ada beberapa seri warna pun juga ada generasi kedua dan ketiganya kalau nggak salah warna-warna terbarunya. Nanti link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi teman-teman. Silahkan check out di sana. Oke, kita balik lagi ke raket yang bakal kita bahas hari ini teman-teman, yaitu Li-Ning Tectonic 1. Kalau sekilas melihatnya kemarin ketika di Prospot Ciputat teman-teman, sukanya saya dengan raket Li-Ning Tectonic 1 ini sih karena ada
perpaduan ya antara teknologi dari bawaannya Tektonik ini pun juga dengan teknologi yang salah satunya sudah populer ada di beberapa raket leading lain, misalnya Blade X ataupun X vs Canon, yang dia adalah Sonic Boom System. Walaupun secara bentuk framenya sedikit berbeda, dan ini perpaduan antara box dan juga Sonic Boom System ini yang sedikit lancip ya. Dia bisa membelah angin, tapi di bagian atas dan bawahnya dia box. Jadi kayaknya raket ini sengaja dibuat untuk permainan speed power yang padu gitu teman-teman. Ya, kita bahas aja bagian per bagiannya teman-teman, biar teman-teman juga bisa ngerti secara detail penampakan dari Li-Ning Tektonik 1 ini teman-teman. Kita awali dengan bagian capnya yang ada logo Li-Ning berwarna merah dan backgroundnya berwarna silver. Dan ini logo Li-Ningnya dibuat dari atom plastiknya itu teman-teman. Kelihatan ada tonjolan sedikit gitu, jadi nggak polos-polos banget. Kemudian ini gripnya lumayan gede, kisaran grip G5 teman-teman. Yang di gripnya seperti biasa ada stiker seri raket ini, made in China dan sebagainya. Pun juga ada material produksi raket ini. Dan pun juga di bagian stikernya ini ada keterangan flexibility shaft raket ini yang dia soft mentok di bagian bawah. Jadi dia bukan yang kategori kaku. Dan ini saya lihat sih kelenturannya mirip sama Halbertech, tapi nggak tahu nanti feelnya seperti apa ya. Kemudian kalau kita naik ke bagian konnya teman-teman, di sini ada logo Li-Ning seperti biasa, ada bulatan karakteristik raketnya Li-Ning teman-teman. Kemudian ada logo Li-Ning dan hologram originalitas raket ini. Kemudian kalau diputar lagi ada sisi yang berbeda yang tulisannya di grafir, spesifikasi berat dan max tension raket ini serta ukuran gripnya. Yaitu berat di 4U, kemudian gripnya G5 teman-teman, dan maksimal tensionnya di 26 lbs. Kemarin pikir saya sih mau ngambil yang 3U, karena yang 3U itu dia bisa di 27 lbs. Tapi ketimbang saya nggak bisa beradaptasi dengan nyaman, dan kemarin pun ketika di sana saya buat swing ini 4U-nya udah kerasa ada powernya gitu. Jadinya yang ngambil 4U aja deh. 26 lbs biasanya tulisannya aja. Plus 1 plus 2 kalau Li-Ning biasanya kuat. Tapi nanti kita lihat aja sih seberapa kuat. Pun juga kita tanyakan kepada stringernya, biasanya mereka bisa mengecek kekuatan frame ini yang kelihatannya solid banget, nggak ada kelenturan ataupun flexibility dari frame raketnya teman-teman. Mudah-mudahan ditarik 27, 29 ataupun 28 lbs kuat. Mungkin kenapa Li-Ning Tektonik 1 ini kurang begitu populer ya, bisa jadi karena memang orang-orang sudah lemes duluan tuh ngelihat informasi ataupun spesifikasi raket ini yang hanya bisa ditarik 26 lbs. Karena di brand lain jauh lebih murah harganya, maksimal tensionnya udah di atas 30 gitu kan. Dan mungkin seperti halnya juga kayak Blast 100 yang pernah saya review, itu enak banget. Bahkan material karbonnya saya rasakan pantulannya oke banget. Itu nggak populer karena memang tarikannya pun rendah juga, nggak bisa di 30 lbs. Itu betul-betul untuk pasar Indonesia itu nggak ada yang minat gitu. Minatnya kurang gitu. Padahal biasanya setahu saya itu kalau LBS tinggi gitu, campuran karbonnya banyak gitu. Tapi ketika LBS-nya rendah, biasanya karena memang karbonnya lebih murni. Makanya biasanya dengan LBS yang rendah, dengan karbon yang lebih murni, campurannya sedikit ataupun tanpa campuran, dia punya feel pantulan senar itu lebih cakep ketimbang yang tarikannya tinggi. Itu sih setahu saya. Tapi nggak tahu juga sih detailnya seperti apa penjelasannya ya. Nah, kalau kita naik ke bagian shaftnya teman-teman, di sini ada seri raket ini. Kalau dilihat dari samping ini ya teman-teman ya, Tektonik 1, tulisannya keren sih. Saya suka banget tulisan Tektonik 1 ini yang kerasa lebih elegan, kekinian, robotik gitu. Kemudian shaftnya diameter di 7.0, soft flexible shaft. Ya, ini flexible shaft teman-teman. Yang tadi saya rasakan feel-nya nggak kaku-kaku banget, kayak medium aja. Kemudian kalau diputar lagi di sini ada tulisan high carbon. Nah, ini salah satu material raket ini yang katanya high carbon ataupun karbon kualitas tinggi. Kira-kira begitulah. Ya seperti yang tadi saya jelaskan, semakin murni karbonnya, tarikannya semakin nggak bisa tinggi gitu kan. Makanya kenapa raket-raket Yonex high end itu ya tarikannya 28, 29, 30 aja jarang. 28, 29 lah biasanya. Kemudian ada tulisan SW head heavy atau swing back head heavy, berat kepala. Nah, karakteristiknya ini berarti berat kepala teman-teman. Nah, itu tadi bagian shaftnya, dan kita coba naik ke bagian T-joint-nya. Ada logo Li-Ning berwarna putih yang kayaknya sekilas kurang kecil sedikit, tapi nggak masalah.
Kemudian kita bisa lihat frame raket ini tuh ya isometrik ya, bukan compact teman-teman. Kemudian ada tulisan di sini Sonic Boom System. Bentuk framenya itu aerodinamisnya mendekati ke lancip atau kayak punya kemampuan untuk membelah angin gitu. Jadi nggak nabrak angin kayak raket-raket box. Walaupun ketika kita naik ke atas ini teman-teman, mulai dari sini sampai atas di sini teman ya, separuhnya itu dia berbentuk box. Dan kemudian kita bisa lihat di bagian atas frame raket ini ada tulisan wing stabilizer. Kemudian kalau kita lihat di bagian grommetnya ini masih di 72 lubang teman-teman. Tinggal kita ukur ke panjang raketnya. Kalau leaning kayaknya standar panjangnya di 675. Jarang di lebih pendek dari itu atau lebih panjang. Ya 675 plus minus 674, 675. Jadi kategori panjangnya cukup di panjang yang standar banget teman-teman. Dan kalau kita lihat dari samping seperti ini teman-teman, ini frame raketnya ukurannya kecil banget ya. Kalau di sentimeterin sih ini hanya di 1 cm lebih sedikit atau 11 mm, 11 mm. Jadi kategori yang lumayan kecil kayak raket-raket Astrock dari brandnya Yonex. Nah, ini tadi dia teman-teman bagian per bagian tampilan dan semua teknologi serta spesifikasi yang ada di raket ini teman-teman. Bawaan pabriknya tentunya. Dan kayaknya sih saya bisa ngambil kesimpulan. Salah satunya kenapa raket Tektonik ini nggak begitu populer. Karena raket ini satu, desainnya semakin elegan, mirip banget dengan raket Halbertech. Karena memang ini keluaran-keluaran baru dari brandnya Li-Ning. Yang mana raket Li-Ning keluaran-keluaran baru itu semakin meminimalisir keriuhan gitu tulisan-tulisan yang ada di raketnya ya. Karena kalau kita lihat 3D Calibar, Turbocharging Z, itu gila tulisannya. Parah banget tulisannya, banyak semuanya tulisan. Raket ini penuh dengan tulisan. Yang katanya banyak subscriber sih, itu teknologinya banyak banget gitu. Karena ditulis gitu. Kemudian kalau ini teknologinya dikit karena nggak ditulis. Kalau saya sendiri sih, jadi bahasa enaknya tuh kayak, ya mau ditulis atau nggak ditulis. Kalau raket enak ya tetap enak. Dah gitu aja lah. Walaupun lagi-lagi sih, kalau kita lihat seri high-end-nya memang lebih banyak fiturnya gitu, teknologinya pun juga materialnya lebih baik, yaitu ya otomatis ya seperti itu sih teman-teman ya. Oke, setelah bahas bagian per bagiannya, kita bahas verifikasi. Kita ukur ulang seperti apa spesifikasi raket ini secara real. Tapi sebelum itu teman-teman, saya mau kenalin satu tas sepatu dari Prochamp juga. Yang ini kemarin saya ambil di Prospot Ciputat juga. Yang kalau teman-teman beli di online sih di kisaran 150 ribuan. Ya ini layak lah, layak. Tas sepatu yang oke banget. Bahkan bahannya itu bahannya lebih oke ketimbang kemarin saya ngeliat-ngeliat dari brand-brand besar ya. Pun yang asik dari tas sepatunya Prochamp ini teman-teman, jahitannya, detailingnya tuh oke banget. Jadi ini ada dua tas yang recommended banget buat teman-teman koleksi. Detailing jahitannya ini oke banget. Ya, ini worth it banget sih dua tas ini teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi bahas ukur ulang verifikasi spesifikasi raket Li-Ning Tektonik 1 ini teman-teman. Oke, kita lihat beratnya teman-teman. Beratnya saya dapat di 81 ke 82 gram. 81,7 gram. Yes, sepatunya saya suka banget. Kemudian kita lihat BP-nya. Ini sekilas malah kayak balance ya. Beda dengan Halbertech kemarin yang dia katanya balance, tapi BP realnya malah di head heavy banget. Ini dia karakteristik head heavy, tapi malah dapat balance ya bener kan? Cuma 290 mm. Coba saya ukur ulang lagi, saya pastikan kembali teman-teman. Kita lihat, kita cari keseimbangannya di mana. Nah nih di sini ya, tuh. Oke, dapat banget senternya, bagian keseimbangannya. Yap. Di 293 mm. Jadi saya dapat raket yang balance, ya mendekati head heavy balance. Ya jadi bisa kita simpulkan sih dengan Halbertech kemarin yang spesifikasi bawahnya seharusnya balance, saya dapat head heavy. Dan raket ini harusnya head heavy, ternyata saya dapat di balance. Ini membuktikan juga bahwasanya nggak brand kecil, nggak brand besar, sebetulnya plus minus produksi itu selalu ada teman-teman. Ya mungkin produksi raket itu sulit ya, jadi untuk menentukan satu berat itu bakal susah banget gitu. Makanya kayak Yonex high end juga pun dulu saya pernah mengukur di Pro Champion itu plus minusnya selalu ada. Sementara segitu dulu teman-teman informasi untuk unboxing ataupun pembahasan review awal
terkait spesifikasi karakter detailing raket Li-Ning Tectonic 1 ini. Tunggu review pemakaiannya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.